Nah, jadi apa sih unsur? Unsur itu adalah zat tunggal ya yang paling sederhana. Beberapa contoh unsur yang kita kenal tuh misalnya besi, oksigen gitu ya, nitrogen. Jika suatu unsur kita lihat dengan mikroskop, jadi kalau kakak punya emas batangan, emas murni, kakak lihat dalam mikroskop, maka kakak akan menemukan atom-atom emas ya. Jadi atom itu adalah bagian paling kecil yang menyusun unsur tersebut dan memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan si unsurnya. Misalnya oksigen itu mudah terbakar. Maka atom oksigen juga mudah terbakar karena udara atau oksigen itu adalah kumpulan dari atom-atom oksigen. Nah, inilah contohnya ya. Di sini kakak punya natrium gitu ya. Ini natrium bentuknya seperti ini. Berbeda ya dengan NaCl yang pada garam, itu berbeda karena ini natrium murni. Di sini kakak punya sulfur. Ya, punya belerang murni itu kira-kira seperti ini. Di sini kakak punya emas murni, contohnya di ketika para penambang mendapatkan emas. Walaupun ini belum murni-murni banget, biasanya masih ada pengotornya, nanti akan dimurnikan lagi. Nah, bagaimana dengan lambang unsur? Sebelum ilmu kimia berkembang itu sudah ditentukan sebenarnya ada simbol-simbol tertentu di zaman sebelum ada ilmu kimia. Misalnya kayak gold, emas seperti ini lambangnya, untuk silver, perak, untuk besi, untuk raksa dan sebagainya itu sudah ada. Untuk air seperti apa itu sudah ada gitu ya. Cuma kalau dalam bentuk gambar seperti ini tentunya terbatas ya. Semakin lama kita semakin sulit membuat simbol yang tepat dan semakin lama simbolnya akan semakin mirip. Dan itu menyulitkan kita dalam mengenali ketika dalam penulisan ini unsur apa. Nah, sehingga pada perkembangannya ada yang namanya John Dalton, dia yang menemukan yang namanya atom. Dia juga menyarankan lambang-lambang yang baru. Jadi atom-atomnya John Dalton ini dilambangkan seperti lingkaran-lingkaran. Karena pada teorinya dia percaya kalau atom itu seperti roti dan di dalamnya ada kismis-kismisnya gitu ya. Nah, ada hidrogen, ada nitrogen, ada karbon, oksigen dan sebagainya. Nah, tapi tetap juga kalau kita lihat lama-lama ini akan menjadi sulit ya. Ini mau titiknya isi 1, titiknya isi 2, titiknya isi 3, titiknya isi 4, bisa beda-beda zatnya. Salah lihat bisa berbahaya gitu ya. Jadi seiring berkembangnya ilmu kimia semakin maju, ada proton, ada elektron, ada neutron, tetap lambang yang dibuat oleh si John Dalton ini ternyata sulit untuk digunakan. Nah, sehingga komunitas kimia internasional itu sepakat menggunakan suatu sistem, biasanya kita sebut sistem IUPAC gitu ya, untuk melambangkan unsur-unsur baik yang sudah ada maupun unsur-unsur yang baru ditemukan atau diciptakan. Diciptakan nih, nah ini unik nih karena kalau ditemukan itu ada di alam. Misalnya kayak belerang, emas, platina, itu ada di alam kita bisa temukan. Walaupun mungkin masing-masing punya jumlah yang berbeda-beda. Misalnya kita bisa menemukan oksigen cukup banyak, nitrogen banyak banget, 70% udara kita disusun oleh nitrogen, 20% oleh oksigen. Nah, kalau yang diciptakan itu ketika sudah tidak mendapatkan lagi unsur-unsur tertentu, maka para ilmuwan ini mencoba untuk menciptakan unsur-unsur baru. Bisa kak? Bisa. Gimana caranya kak? Caranya mereka akan menggabungkan beberapa atom. Nah, itu kalau teman-teman tahu di Swiss atau di mana itu ada suatu terowongan besar ya di bawah tanah itu untuk menumbuk-numbukan atom supaya terbentuk suatu unsur baru. Atau kalau teman-teman pernah nonton film Iron Man, kalau nggak salah dia pernah membuat unsur baru yang dia pakai perisainya Captain America dan sebagainya diarahkan gitu ya. Kakak lupa itu Iron Man berapa. Nah, itu dia sedang menciptakan suatu unsur gitu ya. Nah, sistem internasional itu menggunakan huruf Latin untuk melambangkan unsur kimia. Bisa dilambangkan dengan satu huruf atau bisa dilambangkan dengan 2 huruf. Huruf pertama selalu besar, huruf kedua selalu kecil. Nah, contohnya seperti ini ya, kakak punya H, kakak punya HE. Kenapa ada 2 seperti itu? Karena H itu sudah dipakai oleh unsur yang namanya hidrogen. Sehingga ketika mau menamakan unsur yang namanya helium,
Nah, para ilmuwan berpikir nih gimana caranya ya. Oh, helium, He, yaudah kita tulis aja H sama E, tapi E-nya kecil gitu. Dia sudah menemukan yang namanya nitrogen. Terus ketemu lagi yang namanya natrium. Wah, gimana ya? Na, natrium. Nah, jadi dia sebetulnya menggunakan nama secara simpel, secara sederhana, mereka menggunakan huruf keduanya. Ya, misalkan besi tapi namanya ferrum ya, bahasa Latinnya, sehingga namanya Fe. Nah, sama seperti ini nih, ketika ditemukan karbon, dia pakai C. Ketika ditemukan kalsium, ya, oh ya udah Ca. Kobalt, oh ya Co gitu. Kadmium, Ca-nya udah dipakai. Dia nggak pakai Ca lagi, dia pakainya Cd, ya, kadmium. Tapi boleh juga tidak menggunakan huruf seperti ini. Seperti kromium dia tidak CH. Padahal CH belum ada nih ya. Dia pakainya Cr. Nah, kenapa? Karena ada kromium, ada klorin. Nanti membingungkan CH dan CH. Maka Cr dan Cl gitu ya. Jadi dia mengambil huruf pertama biasanya tetap diambil, kemudian dia akan mengambil huruf keduanya itu atau huruf belakangnya terserah dari nama latinnya. Kira-kira seperti itu untuk penamaan si unsur berdasarkan sistem internasional. Nah, tapi teman-teman di sini di kelas 7, teman-teman akan menghafal. Nanti ketika di kelas sudah naik kelas ya, sudah di SMA, nanti ada nama-nama yang bisa disusun berdasarkan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau di sini kita hanya menghafal. Nah, untuk mempermudah, para ilmuwan ini mengelompokkan unsur-unsur tadi ini yang banyak banget itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat dari unsur-unsur tersebut. Ada sejarahnya juga gitu. Yang pertama itu ada yang namanya triade Dobereiner. Nah, dia 3 unsur dikelompokkan, di mana unsur yang tengah memiliki massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Ada juga hukum oktav Newland ya. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan 8 unsur dan sebagainya. Nah, yang cukup modern itu adalah sistem periodik Mendeleev. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan massa atomnya dalam jalur-jalur vertikal. Nah, uniknya si Mendeleev ini dia tidak memaksakan unsur-unsur ya. Jadi kalau si oktav ini sebenarnya mirip ya. Jadi dia berdasarkan massa dikelompokkan. Bedanya begini. Kalau si oktav Newland ini dia dipaksakan. Sehingga ada unsur-unsur tertentu yang sifatnya kok aneh ya gitu. Tapi kalau si Mendeleev dia kosongkan. Contoh misalnya di sini ada nih. Ada nih 44 dia strip. 68 dia strip. Siapakah dia? Nah, pada tahun itu belum ditemukan. Tapi dia tidak memasukkan titanium di bawah aluminium karena aluminium dan titanium ternyata memiliki sifat yang berbeda. Ya, ini yang di strip-strip ini dikosongkan nih. Nanti akan terisi seiringnya waktu. Ya, para ilmuwan menemukan unsur-unsur tersebut jadi terisi. Nah, ini yang paling modern dan yang sekarang kita gunakan ya. Ini tabel periodik modern. Dia berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi dia sekarang ada nomor atom, ada nomor massa dan sebagainya. Nomor atomnya di atas. Nah, secara garis vertikal ini memiliki sifat-sifat yang sama. Ya, jadi si LINAK RBCSFR ini memiliki sifat yang sama. Reaktif, mudah, kalau kena air mudah meledak dan sebagainya. Si oksigen, si sulfur belerang, selenium, telenium, polonium dan siapa ini namanya? Levronium ini juga memiliki sifat yang sama gitu ya. Nah, di sini ada yang penting yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan gitu ya. Jadi si unsur ini sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada yang metal atau logam. Logam itu yang merah, ini logam semua ya. Kemudian ada yang non metal, itu yang non logam, itu yang biru. Nah, ini yang biru. Si hidrogen nyasar sendiri di sebelah kiri karena memang sifatnya itu cukup mirip dengan yang ini dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Dia lebih mirip sama yang logam-logam ini walaupun dia non logam. Nah, ada yang lucu. Yang setengah-setengah, si boron, silikon, germanium, ini arsenik ya. Ada antimon, ada telenium. Nah, ini yang hijau ini adalah metaloid. Metaloid itu apa Kak? Metaloid itu dia punya sifat logam, dia punya sifat non logam.
Tapi ini menjadi berguna nanti di kemudian hari gitu ya. Di sekarang ini handphone yang kita pakai, laptop yang kita pakai, prosesornya dan barang-barang di dalamnya itu banyak yang dibuat dari sini nih. Silikon dan germanium gitu ya. Karena sifat khusus itu sangat berguna dalam menyusun komputer. Jadi ini dihafalkan nih ya, mana yang logam, mana yang non logam, mana yang metaloid, karena nanti bisa ditanya di soal. Karena biasanya contoh soalnya itu seperti ini ya, antara kita disuruh menuliskan namanya, kita disuruh menuliskan lambangnya, atau kita disuruh mengelompokkan mana yang logam, mana yang non logam, mana yang metaloid. Biasanya soal-soalnya seperti itu. Soal yang pertama gitu ya, ini Mg. Nah ini ya memang harus dihafal. Ini adalah logam magnesium. Ya, Mg. Ada G-nya. Nah ini adalah Mn, mangan. Mn. P ini adalah fosfor. S ini adalah sulfur. Br ini adalah bromium. Nah, Na ini adalah natrium. Nah, kakak tahu dari mana? Kakak sudah hafal ya. Jadi kakak sudah menghafal yang ini nih. Bisa yang ini. Bisa kalau kalian punya juga boleh yang ini, gitu ya. Kemudian kita disuruh menuliskan lambangnya. Tadi mangan sudah ada, Mn ya. Kalsium juga tadi ada, Ca. Nah, emas nih. Emas bukan Em. Nah, hati-hati nih, Em bukan. Karena yang kita ambil adalah nama latinnya. Sehingga emas itu adalah lambangnya Au. Atau bahasa latinnya adalah aurum. Sama seperti perak. Perak itu lambangnya bukan Pe, tapi Ag. Karena kita mengambil nama latinnya, yaitu argentum. Nah ini argon itu nama latin, ini Ar. Raksa itu bukan nama latin, nanti kita dapatnya Hg, hidrogirum. Aluminium gampang ya, Al. Kalau teman-teman banyak berlatih bisa cepat hafal. Gimana kak cara berlatihnya gitu ya, cara menghafalnya mungkin gitu. Kalau teman-teman mau tahu, ada dua cara, ada satu cara sih. Kalau kakak dulu menulis dan mengulang. Jadi misalnya ini ada Li lithium, kakak tulis Li lithium, Be apa, Na apa, ya. Nanti diulang gitu, ditulis. Ya memang tidak semuanya harus dihafal. Biasanya yang pasti harus dihafal itu tuh yang ini nih. Yang kakak kasih sini harus hafal nih. Ini harus hafal gitu ya. Ini biasanya harus hafal. Nah ini nih. Terus ini nih. Ya, sama yang bagian sini. Nah, nih ya. Bagian sini banget nih yang sering keluar. Kalau yang lain ini agak jarang keluarnya ya. Ini yang kakak lingkari dengan hitam-hitam nih harus hafal. Ya, ditulis diulang ya. Nah, ini sekarang kita akan menentukan mana yang logam, mana yang non logam, mana yang metaloid. Nah, sama metodenya ya. Jadi kita akan lihat berdasarkan si tabel periodik tadi gitu ya. Kalau kakak sudah lumayan tahu gitu ya. Jadi kalau si lithium ini adalah logam, kalau si boron ini B. Nah, B ini boron hijau ya, maka dia adalah metaloid. Kalau hidrogen ini, nah ini yang perlu hati-hati ya. Biasanya karena dia ada di sebelah kiri, kita hafalnya dia logam. Tapi kalau hidrogen itu bukan logam, dia adalah non logam. Platina ini adalah logam, helium dia non logam, silikon ini adalah metaloid, nitrogen itu adalah non logam, nikel itu adalah logam. Ya, beberapa pasti teman-teman cepat. Nitrogen itu non logam, kalau oksigen itu non logam gitu ya. Telenium kita lihat, telenium itu di sini, Te. Nah, ya, Te itu dia adalah metaloid ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk pengenalan unsur. Terima kasih buat teman-teman. Nah,
jadi apa sih senyawa? Kita sudah belajar unsur ya. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi ada beberapa unsur digabungkan menjadi suatu senyawa. Jika suatu senyawa kita lihat dengan mikroskop, maka kita akan menemukan yang namanya molekul. Jadi yang terkecil dari suatu senyawa itu adalah molekul. Molekul itu maksudnya apa, Kak? Misalnya kita punya yang namanya air. Ya, kita punya yang namanya air. Kita punya air itu rumus senyawanya adalah H2O. Nah, jadi kalau misalkan kakak punya atom oksigen, dilambangkan dengan yang ini. Kakak punya atom oksigen biasanya lebih besar, atom oksigen. Kemudian kakak punya yang kecil-kecil ini adalah atom hidrogen. Jadi kalau air yang biasa kita minum itu kita lihat di bawah mikroskop, yang tentunya yang zoomnya besar sekali gitu ya. Ini akan ada banyak struktur-struktur seperti ini. Oh, ada molekul-molekul air. Nah, ini yang kita minum gitu ya, molekul-molekul air. Ya, jadi mereka saling berikatan, saling bergandengan tangan untuk membentuk suatu senyawa. Ini contohnya ya, kita punya air, kita punya garam. Garam itu adalah NaCl ya. Ada unsur natriumnya, ada unsur klorinnya. Kemudian di sini kita punya gula pasir itu kita punya C12, H22O11. Berarti ada 12 atom C, ada 22 atom H, ada 11 atom O gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari senyawa? Senyawa itu cirinya sebagai berikut. Yang pertama sudah disebutkan tadi di awal. Disusun atas beberapa unsur gitu ya. Jadi ada satu atau dua unsur. Dibentuk dengan reaksi kimia. Jadi untuk membentuk air dari hidrogen dan oksigen itu tidak bisa kayak kita bikin sirup gitu ya. Itu dengan reaksi kimia, harus dengan reaksi kimia. Kemudian perbandingan unsurnya selalu tetap. Contoh tadi kakak punya yang namanya air, kakak punya H2O. Maka dia harus selalu punya 2H dan 1O. Ya. Tidak boleh, wah kakak mau bikin air ijup nih, misalnya ijup mau bikin air H3O5, nggak boleh, tidak bisa. Tidak seperti ketika kita bikin sirup, ya, kakak maunya manis, 3 sendok makan sirupnya. Si ijup maunya cuma 2 sendok, tapi tetap dua-duanya adalah sirup yang bisa diminum, gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang molekul air, senyawa air, tidak ada yang namanya air H3O5. Adanya pasti H2O5. Atom hidrogennya ada 2, atom oksigennya hanya ada 1. Gitu ya. Kemudian sifat-sifat unsur penyusunnya tidak nampak lagi. Contoh, kakak punya yang namanya NaCl. Coba teman-teman nanti cari ya kalau natrium ini kena air seperti apa gitu ya di YouTube atau dimanapun gitu ya. Ini si natrium kalau dikenakan dengan air ini adalah meledak ya. Ini pasti meledak. Nah, si klorin ini kalau misalkan dia bersama klorin yang lain membentuk Cl2, ini beracun. Ya. Tapi ketika dijadikan satu, nah ini dijadikan satu. Kalau sendiri si natrium mudah meledak. Si klorin ini kalau dengan teman-temannya itu bisa beracun. Tapi ketika dijadikan satu, ini kita pakai sehari-hari dalam bentuk garam dapur. Apakah garam dapur kena air meledak? Enggak ya, bikin enak gitu ya. Kalau kita masak jadi enak. Apakah jadi racun? Tidak. Kalau kebanyakan ya berbahaya tetap. Tapi tetap bisa kita makan ya. Sifat si penyusunnya itu sudah tidak nampak lagi. Beda kalau kita punya sirup. Ya. Kakak mencampur sirup dan air. Sirup sebelum dicampur manis. Sirup campur air jadi manis gitu ya. Itu masih nampak sifat dari si sirupnya, yaitu manis. Nah, gimana nih cara memisahkannya? Jadi kalau kakak mau ambil H-nya aja deh, mau ambil O-nya aja deh. Gimana caranya? Dengan reaksi kimia. Jadi ketika dibentuk dengan reaksi kimia, maka dia harus dipisahkan dengan reaksi kimia. Nah, kemudian berdasarkan jenis penyusunnya, itu ada 2 jenis senyawa. Yang namanya senyawa
organik biasa disusun atas unsur-unsur logam. Contohnya kita punya HCl, kita punya CO2, kita punya apa lagi ya, N2O5 gitu ya. Ini unsur-unsur penyusunan non logam, ini ada senyawa organik. Kita punya NH3 amonia gitu ya. Kemudian kalau yang anorganik disusun atas gabungan logam dan non logam. Contohnya kita punya NaCl ya, karena Na-nya ini adalah logam gitu ya. Atau kita punya CaCl2. Nah, ini Ca-nya adalah logam. Bagaimana dengan menamai suatu senyawa? Nah, seperti yang kakak bilang di video unsur, kita tidak akan belajar nih bagaimana menamai suatu senyawa. Ada sebetulnya caranya untuk menyebut suatu senyawa gitu ya. Tapi kita akan menghafal, karena di kelas 7 biasanya kita menghafal. Ada beberapa yang sering keluar yang harus dihafal, yaitu misalnya H2O itu adalah air gitu ya. Nama dari latinnya adalah dihidrogen oksida. Ada CO itu adalah karbon monoksida. Bedakan ya antara C dan C besar O besar dengan C besar dan O kecil. Kalau C besar dan O besar berarti ini ada dua unsur. Ya, ingat setiap ketemu yang huruf besar itu sudah unsur baru ya. Ini maki ada oksigennya, ini ada karbonnya. Kalau CO ini adalah unsur kobalt. Gitu ya. Kita punya NH3 itu adalah amonium, kita punya HCl, asam klorida dan seterusnya. Biasanya sih kalau yang non anorganik biasanya lebih ke yang ini nih, NaCl, NaOH dan sebagainya. Gimana dengan soalnya? Ya sama seperti si unsur, biasanya kita disuruh menentukan namanya. Jadi kalau PG manakah yang tepat nama dari NH3? Pilihannya bisa amonia, asam sulfat dan sebagainya. Kita mesti pilih yang tepat. Berarti kalau H2O ini adalah air, nah ini NH3 adalah amonia, amonium ya, amonia nanti beda lagi. H2SO4 ini adalah asam sulfat. Nah, nanti teman-teman akan mulai melihat pola-pola. Oh, kalau SO4 nih asam sulfat ya, sulfat ya. Jadi kalau nanti ketemu misalnya NaSO4 ini adalah natrium sulfat. Nah, tapi nanti belajar lebih dalamnya nanti ya di SMA. Kalau NaCl kita punya natrium klorida atau garam dapur. NaOH ini adalah natrium hidroksida atau soda api, biasanya buat bersihin toilet gitu ya. Kita punya CONH2 dua kali, ini adalah urea gitu ya. Itu kita suruh menentukan namanya. Bisa juga kita disuruh menentukan lambangnya. Misalnya asam klorida, oh berarti HCl. Karbon dioksida berarti CO2 ya. Yang gampang-gampang harus teman-teman tahu. Karbon dioksida, karbon monoksida. Asam cuka adalah CH3COOH. Nah, ini soda kue itu adalah NaHCO3. Gula pasir ini adalah C12H22O11 gitu ya. Biasa soal-soal seperti itu. Manakah yang tepat lambang untuk asam klorida? Pilihannya HCl, CO2, H2SO4, H3PO4. Mana yang tepat kita harus bisa pilih. Artinya kita harus bisa menghafalkan. Ini kan tadi kita sebetulnya sudah belajar beberapa penulisan tentang senyawa gitu ya. Ini yang kita dalami sedikit aja. Di sini contohnya kakak punya 3, ada dalam kurungnya, NH4 dalam kurung, tutup kurung 2 ya, SO4 ya. Nah, jadi angka yang di bawah ini, nah ini C222 ini disebut dengan indeks. Angka 3 ini disebut dengan koefisien. Nah, indeks 4 ya, indeks itu berlaku buat yang di depannya. Contoh, misalnya si 4 ini maka berlaku buat si atom O saja. Tidak berlaku untuk si S. Kalau nggak ada apa-apa, kita anggap dia 1.
Tapi kalau ada kurungnya, ya kasih 2 ini berlaku buat H, berlaku buat si N. Gitu ya. Oke. Kalau koefisien, si 3 ini berlaku buat semuanya. Ini berlaku buat semuanya. Ya. 3 ini buat N, buat H, buat S, buat O. Nah, maka dari keterangan di atas nih, dari soal ini kita bisa tentukan ya. Pada satu molekul NH4 2 kali SO4 itu ada 4 atom O ya. Karena ini ada O, angka 4 ini kan buat ini ya, 4 atom O. 1 atom S, karena 4 ini bukan buat si S. Ada 8 atom H. Nah, ini ya. Kok 8 sih? Kan cuma 4 nih. Ya. Ingat kita punya ini nih. Kita punya si ini nih. Nih, 2 ini juga buat H. Artinya dia 2 kali 4 gitu ya. Sehingga kita punya 8. Dan 2 atom N karena 2 dikali 1. Nah, sehingga pada 3 molekul karena ada angka 3-nya. Ini ada berapa? Tinggal dikali 3 aja. Maka di sini kita punya 12 atom O, kita punya 3 atom S, kita punya 24 atom H, dan kita punya 6 atom N. Nah, nanti contoh soalnya biasanya kalau yang berkaitan dengan yang penulisan ini, kalian akan ditanya jumlah atom dari suatu senyawa. Misalnya ada berapa banyak jumlah oksigen dalam senyawa ini gitu ya. Ada berapa banyak jumlah besi Fe dalam senyawa ini gitu ya. Nah, atau karena ada angka 5-nya ini juga berpengaruh ya. Jadi misalnya pertanyaannya berapa jumlah oksigen pada 3 molekul CO2 gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa seperti itu. Maka kalau ketemu soal seperti ini, biasakan kita kerjakan dulu kalau yang 1 molekul. Supaya nggak salah ya, 1 molekul. 1 molekul di senyawa ini ada yang namanya besi, Fe, ada yang namanya fosfor, ya, ada yang namanya oksigen. Fe-nya ada berapa nih kita lihat? Oh, ada angka 2 di belakang dia, ini buat si Fe ya. Ada 2 atom. P-nya ada berapa? P-nya ada 1, tapi dia ada dalam kurung dan di kurungnya ada 3. Berarti 3-nya ini juga buat P. 1 dikali 3, maka kita punya 3 atom. Berapa dengan si O? Gitu ya. Si O itu ada 3, jadi ada angka ini. Ini buat si O saja ya. Ingat. Tapi dia dalam kurung dan ada 3-nya. Nah, maka 3 kali 3. Maka kita punya 9 atom. Nah, jadi pertanyaan ini akan jadi sangat mudah kalau misalkan ditanya ada 3 molekul. Ada 5 molekul. Ya, di soal ini ada 5 molekul nih. Nah, berapa jumlah atom besinya? Ya, tinggal 2 kali 5, 10. Berapa jumlah atom fosfornya? Tinggal 3 dikali 5, 15. Ini ada 45, 9 dikali 5 gitu ya. Jadi gampang ya dalam penulisan senyawa, dalam membacanya berapa jumlah atom di sini tergantung dari indeksnya. Yang perlu diingat adalah indeks itu selalu buat atom di depannya. Kalau kurung maka buat semua yang dalam kurung. Apa sih campuran? Campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa. Jadi kalau senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur, kalau campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Tentunya dia disusun atas beberapa senyawa dan dia dibentuk secara fisika. Perbandingan unsur-unsur penyusunnya bisa berubah-ubah. Contohnya misalkan kalau pada senyawa H2O harus selalu berisi 2 oksigen dan 1 oksigen. Ketika dia menjadi HO, nah ini sudah bukan sudah bukan air lagi, sudah berbeda. Atau menjadi H2O2, ini sudah bukan air lagi. Tapi kalau di campuran, unsur penyusunnya boleh berubah-ubah. Contohnya misalnya, kakak membuat air dicampur sirup, ya mau minum nih haus. Kakak pakai sirupnya misalnya 2 sendok makan. Tetapi mungkin ada teman yang lain, mungkin si Ijuk, kalau makan es sirup, dia sirupnya harus 4 sendok makan. Nah itu kan beda-beda. Tapi tetap dia adalah campuran air dan sirup. Kemudian sifat-sifat unsur penyusunnya masih terlihat. Contohnya misalkan kakak mencampur air dengan garam. Garam sifatnya asin, sehingga air yang kakak campur
memiliki sifat asin juga sama seperti si garam. Dan unsur-unsurnya bisa dipisahkan kembali dengan reaksi fisika. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ciri-ciri dari senyawa, ciri-ciri dari campuran dan bedanya dengan senyawa. Nah, berdasarkan hasil yang dicampur, ya ada beberapa jenis campuran nih. Yang pertama itu adalah campuran homogen. Kalau campuran homogen ini campuran di mana senyawa penyusunnya tidak terlihat lagi. Contoh kita mencampur air dan garam atau kita mencampur air dan sirup, air dan gula gitu ya. Itu sudah tidak terlihat lagi. Kalau campuran heterogen itu campuran yang senyawa penyusunnya masih terlihat. Contoh kita mencampur air dan pasir. Kita bisa melihat mana air dan mana pasir karena pasir tidak bercampur dengan si airnya. Atau yang ketiga kita punya namanya koloid. Nah ini antara campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi koloid ini di antara homogen dan heterogen. Dia sebetulnya lebih dikelompokkan sebagai campuran heterogen, tapi zat terlarutnya itu berukuran sedang lah gitu ya. Agak tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Sehingga dia akan menimbulkan efek tindal. Nah ini adalah contoh campuran heterogen. Di mana di sini ada pasir, di atasnya ada air. Itu tidak tercampur, kita masih bisa melihat mana pasir dan mana air. Nah ini airnya sendiri, air laut sebetulnya ada garamnya, tapi kita tidak bisa melihat garamnya. Maka itu disebut campuran homogen. Nah ini juga salah satu campuran homogen nih ya. Ini sup, ada tahunya, ada rumput lautnya. Kita bisa melihat mana supnya, mana tahunya, mana rumput lautnya, mana kuahnya gitu ya. Itu namanya campuran heterogen. Nah, ini adalah contoh dari koloid, yaitu kabut atau asap. Efek tindal itu efek seperti ini. Jadi kita bisa melihat berkas cahaya atau jalannya cahaya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah gelas berisi susu, ketika kita senteri, kita akan bisa melihat jalur si senternya. Nah, bagaimana sih soal tentang unsur senyawa dan campuran? Biasanya lebih ke soal seperti ini, perbedaan antara senyawa dan campuran. Nah, tentunya gampang banget ya, ada beberapa yang bisa kita lihat. Pertama dari cara pembentukannya. Nah, dari cara pembentukan, kalau senyawa ya dan campuran, kalau senyawa itu secara kimia, kalau campuran itu secara fisika. Kemudian dari susunannya ya. Dari susunannya senyawa disusun dari beberapa unsur. Kemudian kalau campuran dari beberapa senyawa. Kita juga bisa lihat dari perbandingan penyusunnya ya. Perbandingan penyusunnya itu selalu tetap kalau senyawa. Kalau campuran nih berubah-ubah. Ini udah 3 ya. Bisa juga kita lihat dari sifat penyusunnya. Ya, dari sifatnya. Sifat penyusun. Kalau di senyawa sudah tidak ada. Kalau di campuran masih ada. Nah, ini sebetulnya kita bisa melihat dari slide yang pertama tadi. Yang ini dibandingkan dengan yang senyawa gitu ya. Jadi bedanya sebenarnya kita bisa taruh 5 perbedaan. Kemudian soal berikutnya biasanya kita disuruh menentukan mana sih yang berupa unsur, mana sih yang senyawa, mana sih yang campuran atau mana yang koloid. Bisa aja dalam bentuk PG termasuk apakah air laut gitu ya, apakah unsur, senyawa, campuran atau koloid. Nah ini berarti tinggal kita lihat dari penyusunnya, sifat penyusunnya seperti apa gitu ya. Kalau air laut itu rasanya asin, berarti bukan air saja. Dia ada garamnya, tapi garamnya nggak bisa kita lihat. Maka ini kita sebut sebagai campuran homogen. Nah, kalau emas 24 karat artinya ini emas murni, emas aja. Tidak ada campuran lain. Artinya ini sebenarnya kita bisa anggap dia sebagai unsur. Kalau stainless steel itu adalah besi yang dicampur dengan beberapa
logam lain sehingga tahan karat. Tapi kita tidak bisa membedakan mana besinya, mana logam campurannya. Yang kita lihat panci gitu ya. Ya warnanya mengkilap silver seperti itu. Kamu tidak bisa melihat, oh ini ada besinya nih di sini. Nah, maka stainless steel ini adalah campuran homogen. Kalau raksa jelas ya, ini sebuah unsur. Asam cuka juga gampang, ini berarti dia adalah sesuatu senyawa. Nah, air dan pasir nih gampang banget, tadi sudah kakak jelaskan. Ini berarti adalah campuran heterogen. Karena masih bisa terlihat bedanya mana airnya, mana pasirnya. Sayur asam, wah ini berarti sama sisop nih. Ya, sama seperti sisop, dia adalah campuran heterogen. Kita bisa lihat jagungnya, kita bisa lihat labunya, kita bisa lihat kacangnya, kita bisa lihat cabenya gitu ya. Nah, kalau kabut seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, ini adalah koloid. Kalau toko sepatu, nah ini adalah campuran. Kita bisa lihat sepatu yang berbeda-beda. Di toko sepatu juga ada mesin kasir, ada meja, ada bangku. Maka kita bisa lihat sebagai campuran heterogen. Kalau garam dapur, ini adalah senyawa ya. Dia adalah NaCl. Kalau mayones ini adalah koloid. Nah, jadi kira-kira soalnya seperti itu. Yang pertama, menentukan perbedaan antara senyawa dan campuran. Yang kedua, mengelompokkan mana yang unsur senyawa campuran, mana yang koloid. Pemisahan campuran itu kita sudah belajar kalau campuran itu bisa dibentuk melalui proses fisika dan dia juga bisa dipisahkan melalui proses fisika. Ada beberapa proses yang bisa dilakukan untuk memisahkan suatu campuran, ya. Contohnya, kita punya yang namanya kromatografi. Apa sih kromatografi? Itu adalah pemisahan zat campuran berdasarkan kecepatan pelarut pada zat pelarutnya. Nah, biasanya itu adalah pemisahan antara zat-zat pewarna yang terdapat di dalam tinta. Ini kecepatan terlarut ya pada zat pelarutnya. Jadi ternyata kalau kita lihat contoh misalnya di sini ya. Nah, ini nanti semakin ke atas akan timbul gradasi. Di situ kita bisa melihat ada beberapa komponen yang menyusun warna tersebut. Misalnya nanti untuk warna ungu nih, untuk warna biru yang di sini sepertinya ungu gitu ya, ada sedikit merah-merahnya dan sebagainya sampai nanti terus sampai di atas akan ada warna apanya seperti itu. Yang kedua adalah filtrasi. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan. Dia berdasarkan besar molekul zat yang mau dipisahkan. Ya, jadi ini bisa ditanya nih di soal. Berdasar apakah pemisahan campuran, filtrasi, atau penyaringan? Itu adalah berdasarkan besar molekul zat yang mau dipisahkan. Contoh kita mau memisahkan pasir dan kerikil atau campuran air dan pasir. Mungkin alat yang paling dekat di rumah kita nih ini nih, ya. Ayakan gitu ya, kalau di bahasa Indonesia sebutnya ayakan. Jadi kalau orang tua kita mau bikin kue, biasanya terigunya diayak dulu supaya kotoran-kotoran itu tidak masuk ya, dan yang menggumpal-menggumpal itu menjadi terurai sehingga mudah diaduk nanti. Atau bisa juga buat mengeringkan gorengan gitu ya. Itu saringan juga tuh ya, atau ayakan gitu ya. Jadi kalau habis menggoreng, gorengannya, tempe gorengnya tidak langsung ditaruh, tapi ditaruh di wadah seperti ini sehingga minyaknya turun tapi gorengannya gak ikut turun, gak jatuh kecuali dia bolong gitu. Atau kalau yang lebih besar seperti ini ya, kalau kita lihat di sini ini itu ada ada jaring-jaringnya. Ini biasanya untuk memisahkan, misalnya kita punya panen biji kopi, mau memisahkan biji kopi dengan daun-daun. Nah, bisa pakai ini, nanti biji kopinya turun, daun-daunnya tetap di atas. Atau kalau teman-teman pernah melihat ya ada orang sedang membangun rumah, biasanya pasirnya itu disaring sedikit. Kenapa? Supaya tidak tercampur dengan batu dan campuran pasir dan semen yang dihasilkan menjadi lebih baik dan dindingnya menjadi lebih kokoh. Yang ketiga kita punya destilasi. Nah, ini mungkin kalau kehidupan sehari-hari agak sulit ya. Biasanya mungkin ada di lab atau ada di aplikasi gitu ya. Dia memisahkan campuran zat-zat cair berdasarkan titik didihnya. Contohnya penyulingan minyak bumi dan pemisahan campuran air dan alkohol. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini kalau yang
kanan atas ini pemisahan minyak bumi. Ya, jadi dia punya crude oil, ada minyak mentah masuk ke sini ya. Dipanaskan dengan suhu yang berbeda-beda, temperatur yang beda-beda. Di atas 120 derajat, di bawah 200, 300, 370, 400, dan dia menghasilkan bahan bakar yang berbeda-beda. Di sini ada aspal, ada lilin, paraffin wax itu lilin ya. Ada oli yang untuk mesin gitu ya. Ada ini diesel, ada kerosin itu bensin. Ada kerosin ini bukan bensin tapi minyak tanah. Gasolin ini adalah baru bensin, baru paling atas gas. Jadi dia berdasarkan titik didihnya, semakin ke atas, semakin kecil, semakin beda hasilnya. Atau kalau kita lihat di sini kita punya destilasi yang sederhana gitu ya. Misalkan kakak di dalam tabung ini punya air dicampur minyak atau air dicampur alkohol, kakak mau pisahkan ya. Kakak akan memasang alat ini. Jadi cara kerjanya adalah dia memanaskan dengan kompor. Uap dari zat cair yang punya titik didih lebih rendah. Misalnya kalau kita memisahkan minyak dan air, maka uap airnya naik, minyaknya tetap di bawah karena dia tidak menguap gitu ya. Dia butuh suhu yang sangat tinggi untuk menguap. Airnya naik, uapnya masuk ke sini, di sini ada pendinginnya. Nah, sehingga uap airnya kembali menjadi air mengembun gitu ya. Kemudian ditampung di sini. Yang berikutnya kita punya evaporasi atau penguapan. Dia menguapkan pelarutnya dan menyisakan zat yang tidak menguap di wadahnya gitu ya. Contohnya pembuatan garam atau gula merah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat atau berjalan ke pinggir pantai, ada beberapa daerah yang secara khusus memproduksi garam, contohnya di sekitar Indramayu gitu ya. Jadi dari air laut itu ditaruh di kolam-kolam nih. Nanti kolamnya diapain kak? Didiamin aja. Nanti airnya menguap, tersisa garamnya, itu yang diambil dan itu yang kita makan. Atau ketika membuat gula aren atau gula merah gitu ya. Jadi dari air arennya gitu ya, kemudian dipanaskan sampai dia menjadi karamel, sampai dia mengeras ya, jadi seperti mayones gitu ya mungkin teksturnya. Terus dicetak, mengeras dan dia menjadi gula merah atau gula aren. Nah, ada yang kedua yaitu kristalisasi. Jadi sebenarnya prinsipnya ini sama. Perbedaannya zat yang tertinggal itu akan membentuk suatu kristal. Jadi tidak semua itu kita sebut kristalisasi ya. Kalau gula aren ini tidak mengkristal. Tapi yang ada yang mengkristal itu adalah gula pasir. Nah, ini. Dan ini sebenarnya banyak proses yang dilalui sampai dia bisa menjadi warnanya putih seperti ini. Kemudian ada yang namanya ekstraksi. Dia pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan kemampuan zat untuk larut. Jadi ada misalnya pasir dan garam. Atau gula ada semutnya. Nah, gula ada semutnya. Semutnya banyak banget. Nah, dibandingkan dibuang, sebetulnya bisa begini. Gulanya dan semutnya kita larutkan dalam air. Tentunya semutnya nggak larut ya. Tapi gulanya bisa larut. Kemudian semutnya bisa kita saring sehingga kita dapatkan gula cair tanpa semut. Nah, tapi kan tidak mungkin kita memilihin gulanya satu-satu atau menyaring karena semut dan gula itu besarnya mirip, agak sulit menyaringnya. Jadi dia memanfaatkan perbedaan kemampuan melarut dari gula dan si semut gitu ya. Nanti biasanya cairannya akan terpisah ya. Bisa terpisah atau kita bisa saring di tahap selanjutnya. Kalau yang terpisah begini biasanya itu contohnya itu pembuatan minyak. Minyak dari jagung atau minyak kayu putih. Minyak-minyak yang dari tanaman biasanya ada proses ekstraksinya. Dilarutkan, tapi mungkin tidak dengan air, ada banyak pelarut yang lain. Sehingga dia bisa memisahkan minyak dan benda-benda yang tidak diinginkan. Sehingga bisa diambil minyaknya saja. Yang terakhir kita punya yang namanya sublimasi.
ini memanfaatkan sifat menyublim dari zat yang ingin dipisahkan atau diambil. Contohnya tentu saja kapur barus. Jadi kalau kita punya kapur barus yang kotor, nah itu bisa dipanaskan. Jadi jadi kira-kira kakak mempunyai sebuah wadah, misalnya di tabung Erlenmeyer gitu ya. Di tabung Erlenmeyer ada kapur barusnya, ada kotoran-kotorannya menempel gitu mungkin ya, atau kapur barusnya tercampur kotoran. Kemudian ini ditaruh di atas kompor ya, dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan kapur barus akan menyublim, tapi kotorannya tidak menyublim. Kemudian kakak akan menutup bagian atas dari tabung ini dengan gelas atau dengan piring gitu ya. Berarti nanti ketika dipanaskan si kapur barusnya menyublim menjadi uap, uapnya naik. Nah, tapi ketika nyampe di sini dia tertutup, tidak bisa keluar ya uapnya. Dia menempel dan di sini suhunya lebih dingin tentunya, misalnya kita di ruangan ber-AC, sehingga dia akan mengkristal di sini. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ya ini ada kristal-kristal dari kapur barus yang sudah dimurnikan. Kotorannya tetap di bawah, tapi kristalnya bisa kita ambil. Nah, gimana sih soal tentang pemisahan campuran? Biasanya itu pertanyaannya dua. Yang pertama, menentukan apa yang mendasarkan suatu pemisahan campuran. Tadi sudah kakak sebutkan ya. Misalnya, filtrasi atau penyaringan itu didasarkan pada satu, pilihannya A, besarnya partikel, B, sifat kelarutan, C, perbedaan titik didih. Nah, itu kita harus tahu. Atau dibalik, manakah yang merupakan pemisahan campuran yang didasarkan dari perbedaan titik didih? Oh, destilasi gitu ya. Nah, tapi soal yang kedua itu adalah kita harus bisa menentukan pemisahan campuran yang tepat. Nah, di esai, kalau di PG sih biasanya cuma satu. Misalnya pemisahan pasir dan kerikil, itu tentunya ini filtrasi ya, atau penyaringan. Ada beberapa yang satu kali, ada beberapa yang dua kali gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita punya kapur barus. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ini sublimasi. Pengambilan minyak pada jagung, ini berarti ekstraksi. Nanti kalau ekstraksi itu biasanya pengambilan minyak pada cabai, pada bunga matahari gitu ya, kan ada tuh minyak bunga matahari gitu ya. Mengetahui komponen-komponen pada zat warna, ini sudah pasti satu, kromatografi. Kemudian mengambil ekstrak teh. Nah, ini udah jelas banget nih, ekstrak teh. Nah, ini berarti adalah tentu saja ekstraksi. Nah, di sini kalau kita lihat kakak punya dua soal nih ya. Mendapatkan garam laut itu sebetulnya cukup dengan evaporasi ya. Tapi gimana kalau kita mau memurnikan suatu garam kotor? Nah, ini ya, suatu garam kotor. Oh, berarti ini harus mengalami ekstraksi dulu, Kak. Kenapa? Karena garam kotor dan kotorannya harus dipisahkan tapi sulit. Nggak bisa kita saring, tidak bisa kita pilih satu-satu. Kita ekstraksi dengan tujuan garamnya larut ke dalam air, kotorannya tidak. Kemudian kita akan filtrasi. Kok difiltrasi, Kak? Supaya kotorannya tersaring, air yang berisi garamnya, itu jadi bersih dari kotoran. Sesudah itu baru kemudian kita evaporasi. Jadi bisa beberapa tahap nih sebetulnya ya. Nanti tergantung guru kamu. Bisa aja langsung ke evaporasi gitu ya. Padahal dia ada tahap-tahap yang lain. Memperoleh terigu bersih dari terigu berkutu, tentunya ini adalah filtrasi. Menjernihkan air. Nah, ini contohnya menjernihkan air nih. Menjernihkan air bercampur dengan pasir gimana? Tentunya pertama kita filtrasi. Kemudian kita bisa destilasi. Atau sebetulnya bisa langsung destilasi gitu ya, nggak harus difiltrasi. Cuma nanti hasil
Sisanya di sini banyak banget pasirnya gitu. Tapi bisa dengan filtrasi, bisa dengan destilasi. Tentunya prosesnya jangan disamakan dengan air yang kita minum gitu ya. Atau dengan air pump. Nah, itu prosesnya panjang. Ada proses filtrasi, ada proses ekstraksi juga karena dia menggunakan bahan kimia, misalnya seperti tawas gitu ya. Kalau kita menambahkan tawas pada air itu, jadi kalau misalkan kakak punya berisi air ya, kakak tambahkan tawas, nanti kotoran-kotorannya akan mengendap di bawah. Air di atas ini jadi jernih. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah kotoran. Ini ekstraksi nih sebenarnya. Jadi tawas itu sebenarnya ekstraksi. Atau menjadikan air biasanya ada filtrasi yang bertingkat. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah belajar. Kakak agak lupa deh urutannya. Bisa aja pakai sabut kelapa. Ada pasirnya gitu ya. Ada batunya. Ada pasir lagi dan sebagainya. Jadi ketika airnya turun, ya, air kotor nih, ketika keluar di sini adalah air bersih. Nah, ini dengan filtrasi, ini dengan ekstraksi gitu ya. Jadi bisa berbagai macam cara. Cuma biasanya normalnya itu filtrasi atau destilasi. Jawaban yang tepat di soal. Agak jarang ekstraksi ya. Tapi sebenarnya tahapnya banyak. Ya, kakak ingin menunjukkan kalau pemisahan campuran itu bukan cuma satu tahap. Mungkin ada yang satu tahap, tapi ada yang beberapa tahap. Yang terakhir memperoleh bensin dari minyak. Oh, ini jelas banget. Ini pasti destilasi. Biasanya disebut destilasi bertingkat. Kenapa? Coba kita lihat ya. Karena di sini kalau kita lihat dia bertingkat-tingkat nih. Ada beberapa tingkat sehingga bisa menghasilkan zat-zat yang berbeda. Beda dengan yang ini yang sederhana. Ini cuma menghasilkan satu zat saja. Nah, seperti itu ya. Jadi soalnya itu hanya berkaitan tentang apa sih yang mendasarkan suatu pemisahan campuran. Contoh filtrasi itu berdasarkan beda besar molekulnya. Dan kita mesti bisa menentukan cara pemisahan campuran yang tepat. Biasanya soalnya itu doang, dua doang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.